hari ini saya akan mereview buku keempat pengantar sosiologi yang berjudul Essential Concept in Sociology. Kalau begitu, tanpa memperpanjang waktu, langsung aja kita ke video pembahasannya. Kita ke tema yang pertama tentang berpikir sosiologi. Di tema yang pertama ini ada 7 konsep. Konsep yang pertama yaitu carama, berbicara tentang cara berbicara dan berpikir tentang subjek yang disatukan oleh asumsi umum dan berfungsi untuk membentuk pemahaman orang tentang tindakan terhadap suatu subjek. Lalu ada konsep yang kedua tentang globalisasi, berbicara tentang berbagai proses yang dilalui secara geografis, populasi manusia yang tersebar di dekat dan kontak yang lebih cepat satu sama lain menciptakan komunitas tunggal nasib atau masyarakat global. Konsep yang ketiga ada kemodernan, berbicara tentang periode dari pertengahan abad ke-18 Eropa pencerahan hingga setidaknya pertengahan 1980-an ditandai dengan sekularisasi, rasionalisasi, demokratisasi, individualisasi, dan kebangkitan ilmu pengetahuan. Lalu ada konsep yang keempat, postmodernitas, berbicara tentang sebuah periode sejarah mengikuti modernitas yang kurang didefinisikan dengan jelas, pluralistik dan beragam secara sosial daripada modernitas yang mendahuluinya. Postmodernitas dikatakan memiliki dikembangkan dari awal 1970 dan seterusnya. Lalu ada konsep yang kelima, rasionalisasi, berbicara tentang sebuah proses sosial jangka panjang di mana ide-ide tradisional dan keyakinan diganti oleh aturan dan prosedur metodis dan formal secara berpikir untuk mencapai tujuan. Ada tema yang keenam yaitu masyarakat, berbicara tentang sebuah konsep yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sosial yang terstruktur dan institusi di antara komunitas besar, orang yang tidak dapat direduksi menjadi kolektif sederhana atau organisasi individu. Lalu ada konsep yang terakhir tentang struktur badan, membahas tentang dikotomi konseptual yang berakar pada upaya sosiologi untuk memahami keseimbangan relatif antara masyarakat, pengaruh pada individu atau struktur, dan kebebasan individu untuk bertindak dan membentuk masyarakat atau agensi. Lalu ada tema yang kedua, melakukan sosiologi. Di tema yang kedua ini ada 6 konsep. Konsep yang pertama adalah tipe ideal, membahas tentang menstruktur murni penelitian tentang sebuah sosiologi fenomena, menekankan hanya beberapa dari yang utama aspek yang digunakan untuk mendekati persamaan dan perbedaan dalam konkret kasus dunia nyata. Konsep yang kedua, metode kualitatif atau kuantitatif, membahas tentang perbedaan mendasar antara pendekatan-pendekatan itu untuk penelitian yang mencari pengetahuan mendalam dengan memanfaatkan proses penalaran dan pengambilan keputusan subjek atau kualitatif, dan itu yang menggunakan pengukuran secara ekstensif untuk mengukur fenomena sosial atau kuantitatif. Konsep yang ketiga, realisme, membahas tentang sebuah pendekatan penelitian sosial yang menekankan pada keberadaan realitas internal objektif yang mendasarnya penyebab yang dapat diterima untuk penyelidikan ilmiah. Lalu yang keempat, konsep yang keempat, refleksivitas, membahas tentang sebuah karakterisasi hubungan antara pengetahuan dan masyarakat atau penelitian dan subjek, berfokus pada refleksi terus-menerus dari aktor sosial, diri sendiri, mereka sendiri, dan konteks sosial mereka. Lalu konsep yang kelima, sains, membahas tentang metode untuk mendapatkan pengetahuan yang valid dan dapat diandalkan tentang dunia berdasarkan teori pengujian terhadap yang dikumpulkan bukti. Ada konsep yang keenam, konstruksionalisme sosial, membahas tentang sebuah pendekatan sosial yang agnostik terhadap realitas fenomena sosial, lebih memilih untuk menyelidiki cara bahwa yang diproduksi dalam hubungan sosial. Lalu ada tema ketiga tentang lingkungan dan urbanisasi. Di tema ketiga ini ada 7 konsep. Konsep yang pertama tentang pengasingan, membahas tentang pemisahan atau keterasingan manusia dari beberapa aspek penting dari sifat mereka atau dari masyarakat, sering mengakibatkan perasaan tidak berdaya dan ketidakberdayaan. Lalu konsep yang kedua tentang lingkungan, membahas tentang
dalam sosiologi lingkungan, lingkungan alam, planet bumi, bukan lingkungan ekonomi, lingkungan bisnis, atau ciptaan manusia lainnya. Ada konsep yang ketiga tentang industrialisasi, membahas tentang prosesnya dimulai pada pertengahan abad ke-18. Inggris dan Eropa menggantikan manusia dan hewan tenaga kerja dengan mesin khususnya di bidang produksi dan pekerjaannya. Yang keempat ada migrasi, membahas tentang pergerakan orang dari suatu wilayah geografis ke yang lain, terutama di seluruh masyarakat nasional yang menjadikan lebih luas dan umum selama abad ke-20. Lalu yang kelima, mempertaruhkan, membahas tentang upaya untuk menghindari atau mengurangi potensi bahaya, terutama resiko buatan yang merupakan produk dari aktivitas manusia, menurut Ulrich Beck. Lalu yang keenam, konsep yang keenam, pembangunan berkelanjutan, membahas tentang sebuah pendekatan yang menggabungkan konservasi jangka panjang dari lingkungan alam global dengan ekonomi pembangunan bagi negara-negara berkembang. Konsep yang ketujuh ada urbanisme, membahas tentang karakter khas kehidupan di kota-kota, modern dan perkotaan, dan dampaknya terhadap sekitar daerah pinggiran kota dan pedesaan. Ada tema keempat tentang berpikir sosiologi. Di tema keempat ini ada 7 konsep. Konsep yang pertama, birokrasi, membahas tentang jenis organisasi berdasarkan aturan tertulis, kontrak, dan hierarki posisi yang diadopsi secara luas dalam masyarakat industri modern. Yang kedua, konsep yang kedua, kapitalisme, membahas tentang sistem ekonomi yang berasal dari barat, berdasarkan pertukaran pasar dan produksi laba untuk reinvestasi dan pertumbuhan bisnis. Konsep yang ketiga, konsumerisme, membahas tentang cara hidup yang umum bagi masyarakat yang relatif kaya, yang mendorong pembelian konsep secara terus-menerus, barang yang bermanfaat baik bagi perekonomian maupun pribadi pemenuhan. Ada konsep yang keempat tentang divisi tenaga kerja, membahas tentang pemisahan tugas kerja dan jabatan dalam proses produksi yang menciptakan perluasan ekonomi saling ketergantungan. Konsep yang kelima ada pendidikan, membahas tentang sebuah lembaga sosial yang mempromosikan dan memungkinkan transmisi pengetahuan dan keterampilan lintas generasi, paling sering melalui wajib belajar. Konsep yang keenam tentang organisasi, membahas tentang sebuah kelompok sosial atau entitas kolektif yang secara internal terstruktur untuk memenuhi kebutuhan sosial atau untuk mengejar tujuan tertentu. Konsep yang ketujuh ada agama, membahas tentang sistem kepercayaan yang terpadu dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal suci yang menyatukan orang-orang yang menganut menjadi suatu komunitas. Itu mengikuti Mel Durkheim. Lalu ada tema yang kelima tentang peluang hidup yang tidak sama. Di tema kelima ini membahas tentang 8 konsep. Konsep yang pertama yaitu kelas, membahas tentang posisi ekonomis relatif dari kelompok-kelompok sosial yang besar, didefinisikan dalam kaitannya dengan pekerjaan, kepemilikan properti, dan kekayaan atau pilihan gaya hidup. Konsep yang kedua, jenis kelamin, harapan sosial, budaya, dan psikologi sifat dan perilaku yang dianggap sesuai untuk anggota masyarakat tertentu. Lalu konsep yang ketiga tentang persimpangan, membahas tentang jalinan kesenjangan sosial, termasuk kelas, ras atau etnis, jenis kelamin, disabilitas, dan seksualitas yang menghasilkan pola diskriminasi yang lebih kompleks daripada konseptualisasi satu dimensi memungkinkan. Konsep yang keempat, patriarki, membahas tentang dominasi sistematis perempuan oleh laki-laki di beberapa semua bidang dan institusi. Konsep yang kelima ada kemiskinan, kondisi tidak memiliki akses ke hal-hal itu dianggap dasar atau norma dalam suatu masyarakat. Konsep yang keenam, ras atau etnis. Ras mengacu pada berbagai atribut atau kompetensi ditetapkan berdasarkan fitur yang dibumikan secara biologis seperti warna kulit. Etnisitas mengacu pada kelompok sosial yang anggotanya berbagi kesadaran yang berbeda tentang kesamaan identitas budaya, membedakan mereka sebagai kelompok sosial. Yang ketujuh tentang mobilitas sosial, pergerakan individu atau kelompok antara posisi sosial ekonomi, naik atau turun hierarki dalam sistem stratifikasi, khususnya sistem kelas sosial. Yang ketujuh, konsep status, membahas tentang kehormatan sosial atau prestise yang diberikan kepada seseorang atau kelompok sosial oleh anggota masyarakat lainnya.
Ada tema keenam yang membahas tentang hubungan dan kehidupan kursus. Di tema yang keenam ini membahas ada 6 konsep. Konsep yang pertama, masyarakat, membahas tentang sebuah konsep yang diperebutkan tetapi sederhananya sekelompok orang tinggal di wilayah tertentu atau yang memiliki kepentingan bersama yang terlibat dalam interaksi sistematis satu sama lain. Lalu ada konsep kedua yaitu keluarga, sekelompok individu terkait oleh ikatan darah, pernikahan atau adopsi yang membentuk unit sosial ekonomi orang dewasa yang anggotanya bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anak. Konsep yang ketiga, kursus hidup, yaitu gerakan individu melalui berbagai sosial menciptakan transisi selama hidup mereka. Konsep yang keempat ada jaringan, seperangkat ikatan sosial informasi atau formal yang menghubungkan orang satu sama lain, baik dalam bentuk organisasi yang longgar atau dalam kehidupan sosial. Konsep yang kelima adalah seks, ciri seksual dan perilaku seksual dari manusia yang melibatkan sosial, biologis, fisik, dan aspek emosional. Lalu konsep yang terakhir ada sosialisasi, sosial proses melalui mana anggota baru masyarakat mengembangkan kesadaran akan norma dan nilai sosial dan membantu mereka mencapai rasa diri yang berbeda. Sosialisasi proses berkelanjutan sepanjang hidup. Kita ke tema yang ketujuh yaitu interaksi dan komunikasi. Di tema yang ketujuh ini kita membahas tentang 6 konsep. Konsep yang pertama yaitu budaya. Membahas tentang cara hidup meliputi pengetahuan, adat istiadat, norma, hukum, dan kepercayaan yang menjadi ciri masyarakat tertentu atau kelompok sosial. Konsep yang kedua identitas, membahas tentang aspek khas dari karakter individu atau karakter suatu kelompok yang berhubungan dengan rasa diri mereka. Konsep yang ketiga ada ideologi, membahas tentang ide-ide, akar sehat, dan kepercayaan luas dalam masyarakat yang melayani seringkali secara tidak langsung kepentingan kelompok dominan dan mengintimasi posisi mereka. Lalu ada konsep keempat tentang interaksi, membahas tentang segala bentuk pertemuan sosial, baik formal maupun informal situasi antara dua atau lebih individu. Konsep yang kelima tentang media massa, membahas tentang bentuk dari komunikasi seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, atau film yang dirancang untuk menjangkau audiens yang besar. Tema yang keenam, ruang publik, membahas tentang arena debat dan diskusi publik di era modern masyarakat yang terdiri dari banyak formal dan informal spasi. Lalu ada tema yang kedelapan, membahas tentang kesehatan penyakit dan tubuh. Di tema kedelapan ini kita membahas 6 konsep. Konsep yang pertama, biomedis, membahas tentang model praktik medis barat di mana penyakit diidentifikasi secara objektif sesuai dengan adanya gejala fisik yang dikenali dan diturunkan secara ilmiah. Perawatan medis diupayakan untuk mengembalikan tubuh ke kesehatan. Ada konsep yang kedua tentang medisisasi, proses di mana gaya hidup penting seperti berat badan, merokok, atau praktik seksual menjadi masalah medis untuk ditangani oleh medis profesional. Konsep yang ketiga, peran sakit. Sebuah konsep yang dirancang oleh Talcott Parsons untuk menjelaskan harapan sosial yang melekat pada penyakit dan perilaku orang sakit, penyimpangan yang mengarah pada sanksi dan stigma sosial. Konsep yang keempat ada model sosial disabilitas, sebuah pendekatan yang menempatkan penyebab dari kekurangan yang terkait dengan kecacatan dalam masyarakat dan organisasinya daripada di dalam individu orang. Konsep yang kelima, diri sosial. Terbentuknya kesadaran diri yang tercipta sebagai individu organisme manusia bereaksi terhadap berbagai reaksi orang lain ke arahnya. Konsep yang keenam ada stigma, ciri-ciri fisik atau sosial yang diidentifikasi sebagai merendahkan atau secara sosial tidak disetujui, membawa penghinaan, jarak sosial, dan diskriminasi. Lalu ada tema ke-9 tentang kejahatan dan sosial kontrol. Di tema ke-9 ada 6 konsep. Konsep yang pertama, anomi. Perasaan cemas dan takut yang parah akibat dari pengalaman kekurangnya norma-norma sosial yang efektif seringkali diproduksi selama periode perubahan sosial yang cepat. Konsep yang kedua, penyimpangan, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau nilai yang diterima secara luas dalam masyarakat. Konsep yang ketiga, pelabelan, proses di mana beberapa individu dan sosial kelompok diidentifikasi memiliki karakteristik tertentu dengan orang lain yang memiliki kekuatan dan pengaruh untuk membuat seperti itu label menempel. Konsep yang keempat ada kepanikan moral,
Reaksi masyarakat yang berlebihan terhadap kelompok atau jenis tertentu, perilaku yang dianggap sebagai gejala yang lebih umum, kelangsungan sosial dan moral. Konsep yang kelima, keadilan restoratif. Sebuah teori dan proses peradilan pidana yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan pada korban oleh kejahatan yang membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Konsep keenam ada kontrol sosial, membahas tentang semua mekanisme formal dan informal dan internal dan pengendalian eksternal yang beroperasi untuk menghasilkan kesesuaian. Tema yang terakhir atau tema ke-10 tentang sosiologi politik. Di tema yang ke-10 ini kita membahas tentang 8 konsep. Konsep yang pertama adalah otoritas. Kekuasaan legitimasi yang dimiliki oleh satu orang atau kelompok atas yang lain. Konsep yang kedua adalah kewarganegaraan, sebuah status yang diberikan kepada individu dalam suatu bangsa tertentu atau komunitas politik yang membawa serta tentu hak dan tanggung jawab. Konsep yang ketiga adalah masyarakat sipil, lingkungan masyarakat yang terdiri dari semua jaringan itu, asosiasi, sukarela, bisnis, klub, organisasi, dan keluarga yang dibentuk oleh warga negara secara mandiri dari pemerintah. Konsep masyarakat sipil dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, ketika itu terkait dengan gagasan kesopanan dan orang memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Konsep yang keempat atau konflik, perebutan supremasi antara kelompok sosial yang melibatkan ketegangan, perpecahan, dan persaingan minat. Konsep yang kelima adalah demokrasi, suatu sistem politik yang menyediakan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Konsep yang keenam adalah negara bangsa, gabungan dari komunitas besar atau bangsa dan teritorial politik membentuk negara, menciptakan entitas budaya politik, sekarang yang paling luas unit kelangsungan hidup di seluruh dunia. Konsep yang ketujuh adalah kekuasaan, sebuah konsep yang sangat diperebutkan, tetapi secara umum kemampuan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan mereka atau lebih jauh kepentingan mereka, bahkan melawan oposi atau perlawanan. Konsep yang kedelapan adalah gerakan sosial, upaya kolektif untuk memajukan kepentingan bersama atau mengamankan tujuan bersama, terutama melalui tindakan luar lingkup institusi politik yang formal dan mapan. Sekian hasil review saya dari buku keempat, Pengantar Ilmu Sosiologi, buku yang berjudul Essential Concept in Sociology. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda. Maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.